Selamat malam, Romo, Bapak Ibu semuanya, Devosan Kerahiman Ilahi. Malam ini saya Barbara dari Batam yang akan memoderator acara malam kita ini. Topik malam ini adalah karunia ilahi untuk pelayanan kasih. Sebelum kita masuk kepada pemaparan yang akan dibawakan oleh Romo, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Mari kita mempersiapkan diri untuk doa pembukaan kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Rahim, Yesus yang lemah lembut, terima kasih atas berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami kembali berkumpul di media Zoom ini untuk mendengarkan pengajaran pemaparan yang akan dibawakan oleh Romo Aurel. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengerti, semakin bisa merasakan apa yang akan Engkau ajarkan kepada kami. Bunda Maria, semuanya ini kami juga bawakan melalui doamu kepada putramu. Kerahiman ilahi, darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai waktu dan ruang. Saya persilakan kepada Romo. Baik, terima kasih saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para devosan Kerahiman Ilahi yang saya kasihi. Malam ini inspirasi untuk berbicara tentang karunia ilahi untuk pelayanan kasih sesungguhnya datang dari program-program pelajaran kitab suci yang hari-hari ini kami jalankan di Bible Center. Itu ada banyak entry yang bagus sekali tentang karunia-karunia ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Dan dari sekian banyak karunia yang bermacam-macam, itu kita menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan itu memberi kepada setiap orang satu karunia yang perlu ditanggapi, dan itu dijadikan kontribusi atau sumbangan bagi karya pelayanan. Jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyiapkan masing-masing pribadi karunia-karunia tertentu yang akan menjadi sumbangan orang tersebut. Hanya saja terjadi bahwa dalam hidup itu orang sering memandang karunia orang lain, lalu merasa iri hati misalnya, cemburu, lalu dengan cara-cara yang sebetulnya tidak tulus, berusaha untuk menjegal atau menyaingi orang tersebut, lalu melakukan hal-hal yang seringkali tidak sejalan dengan karunia yang diberikan Tuhan pada dia. Nah, pembicaraan dalam beberapa tema pertemuan khusus kitab suci ini
saya rasa sangat baik kalau dibagikan di dalam grup devosi kerahiman ilahi. Karena bagi saya kekayaan rohani yang dilimpahkan Tuhan atau diberikan Tuhan melalui pembelajaran kitab suci ini, kalau kita padukan dengan pendalaman kita tentang buku harian Santa Faustina, maka itu akan melahirkan sebuah kekayaan spiritual yang saya akan katakan itu dasar, yang tidak hanya berpengaruh bagi diri kita, tapi juga berpengaruh bagi banyak orang lain yang mengalami pelayanan kita. Maka malam ini saya mencoba membuat sebuah sintese dari seluruh pemikiran-pemikiran yang saya temukan. Jadi saya juga mengikuti satu proses pembelajaran yang menurut saya bagus, menemukan pernik-pernik baru atau mutiara-mutiara baru dari teks-teks kitab suci yang sudah berkali-kali saya baca. Sudah berkali-kali saya renungkan, sudah berkali-kali saya khotbahkan. Tetapi itulah indahnya karunia yang diwariskan Tuhan bagi kita ini. Teks yang sama, kata yang sama, selalu bisa membawa kita ide-ide baru yang sangat memperkaya kehidupan iman kita masa kini dan bisa menolong kita membangun kehidupan sosial yang modern, yang sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi juga tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi kita sebetulnya sungguh diberkati Tuhan dengan karunia-karunia kekayaan rohani semacam gini. Tinggal saja sebagai murid Tuhan, kita mau tidak mendalami, merenungkan, dan terutama menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Perkenankan saya untuk memulai screen share atas apa yang akan kita bicarakan malam ini, yang kiranya akan menjadi sumbangan bagi Bapak Ibu sekalian untuk membangun kehidupan kekayaan rohani masing-masing. Baik. Judul yang saya tawarkan adalah Karunia Ilahi untuk Pelayanan Kasih. Tapi sebelum kita memulai pendalaman ini, perkenankan saya mengajakmu untuk memberikan perhatian pada hal-hal berikut. Nomor 1, kita pada malam ini membuat satu pengajaran itu tepat sehari sesudah hari ulang tahun Santa Faustina sebetulnya. Santa Faustina dilahirkan pada tanggal 25 Agustus tahun 1905 dan meninggal pada 5 Oktober tahun 1938. Ada hal yang unik di sini, yakni dia meninggal pada usia 33 tahun. Dan kita tahu 33 tahun itu adalah usia Yesus waktu wafat. Saya sendiri merasa bahwa ini sebuah kebetulan yang membawa berkat. Bahwa sosok sederhana yang berusia 33 tahun, yang menulis catatan hariannya sesungguhnya hanya untuk refleksi pribadi, telah memberikan kepada kita sebuah warisan rohania yang tidak hanya memperkaya gereja, tetapi juga mempengaruhi arah kehidupan dunia pada umumnya. Karena gereja kemudian mendalami secara serius kerahiman Tuhan ini, warisan kekayaan rohania itu, lalu secara sistematis mengkampanyekan devosi kerahiman ilahi, dan sungguh terbukti bahwa devosi kerahiman ilahi ini membantu begitu banyak orang untuk melihat kembali akar kehidupan gereja yang sesungguhnya berasal dari belas kasih Tuhan. Belas kasih akhirnya menjadi satu nilai yang sangat sering dibicarakan. Kita harus mengakui bahwa kalau tanpa belas kasih, sesungguhnya gereja itu tidak lebih dari sebuah LSM. Tidak lebih dari sebuah lembaga kemasyarakatan. Bahkan bisa berkembang menjadi
institusi formal yang memiliki regulasi, hukum-hukum tertentu yang harus ditaati. Tetapi di dalam menerapkan peraturan-peraturan gereja, satu aspek yang selalu harus diperhatikan adalah perhatikan belas kasih Tuhan. Karena belas kasih Tuhan harus diwujudkan dan dipraktikkan oleh gereja. Karena itulah garam dan terang yang dibawa oleh gereja untuk memberi harapan kepada dunia pada umumnya. Nah, jadi malam ini sebuah kebetulan yang saya lihat sebagai penyelenggaraan ilahi, bahwa pembicaraan kita itu mendapat inspirasi dari sosok sederhana ini, Santa Faustina Kowalska, yang hari ulang tahunnya terjadi hari kemarin. Nah, saya hendak memulai pembicaraan malam ini dengan mengutip catatan harian Santa Faustina yang kita semua pasti sudah pernah membaca dan mendengarnya, dari catatan harian nomor 742. Ini menjadi sangat populer karena praktis ini menjadi sandaran bagi para devosan Kerahiman Ilahi untuk melakukan pelayanan kasih yang dalam bahasa asing kita sebut sebagai act of mercy. Ya. Saya bacakan, silakan Anda mengikuti. Aku memberi engkau, aku di sini adalah Yesus, memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku yang tak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, satu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi, yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Aku menuntut penghormatan kepada kerahimanku dengan perayaan yang meriah, dan dengan penghormatan terhadap gambar yang sudah dilukis itu. Dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Dan gambar itu dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Kita tentu familiar dengan gambar kerahiman ilahi. Dan di bagian kaki dari gambar kerahiman ilahi itu selalu tertulis, Yesus, engkaulah andalanku. Jesus, I trust in you. Ya. Nah, Yesus, engkaulah andalanku ini, itu sebuah ungkapan doa yang sesungguhnya digarisbawahi oleh Yesus sendiri ketika dia memberi petunjuk kepada Santa Faustina untuk mengatakan kepada sang pelukis seperti apa wujud atau gambar Yesus yang perlu dilahirkan di atas kanvas. Namun yang paling penting dari doa atau sepenggal kalimat ini adalah bahwa apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu sebetulnya lahir dari belas kasih Tuhan sendiri. Sedangkan kita sebagai manusia atau para devosan adalah instrumen yang melaksanakan apa yang direncanakan oleh Tuhan tersebut. Maka saya mendorong Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua supaya menganjurkan atau melaksanakan dalam acara-acara kerahiman ilahi masing-masing bahwa di samping perayaan meriah kerahiman ilahi pada hari Minggu kedua masa Paskah atau Minggu sesudah hari Paskah, di samping perayaan meriah seperti pentakhtaan gambar kerahiman ilahi, pemberkatan gambar kerahiman ilahi, prosesi gambar kerahiman ilahi, tapi dilengkapi juga dengan karya-karya kerahiman yang menyentuh orang-orang yang memang membutuhkan belas kasih tersebut. Nah, perpaduan dua perayaan ini itu
melahirkan apa yang di teks di layar sekarang itu dalam cetakan biru. Bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Nah, kita tentu ingat apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman harus bisa menginspirasi perbuatan, perbuatan harus berasal dari iman. Ketika dua-duanya saling berkaitan satu sama lain, kita melakukan kewajiban kita sebagai manusia dengan sebuah tujuan bahwa itu merupakan implementasi dari cinta atau belas kasih Tuhan, kerahiman Tuhan kepada umat manusia. Nah, beberapa pemikiran dasar dari kutipan buku harian Santa Faustina tadi. 3 jalan untuk mengamalkan belas kasih, yakni perbuatan, perkataan, dan doa. Perbuatan konkret ini menyentuh terutama kehidupan ragawi sesama kita yang membutuhkan. Perbuatan konkret, real, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan, atau dalam tata modern misalnya membantu biaya pendidikan orang-orang yang membutuhkan, mengadakan fasilitas tertentu untuk menunjang sebuah karya, atau Anda bisa memikirkan sendiri, begitu banyak perbuatan. Dalam perkataan yang terwujud dalam penghiburan atau peneguhan, penghargaan, bahkan juga koreksi misalnya terhadap sesuatu yang salah. Ya. Ada satu pengalaman yang bagus bahwa ketika saya berkhotbah pada satu hari Minggu, mimbar khotbah itu kan sepenuhnya privilege seorang imam. Ya. Tidak ada orang yang berdiri lalu mempertanyakan khotbah di dalam gereja. Tidak ada. Di gereja lain barangkali ada. Atau kecuali satu hal yang luar biasa. Ada orang yang bisa berdiri dan menginterupsi khotbah seorang imam atau pejabat gereja. Tetapi rata-rata orang-orang yang datang ke gereja, walaupun isi khotbah itu dia tidak suka atau dia tidak setuju, dalam khotbah itu dia tidak akan berdiri dan memberikan koreksi atau menentang. Tetapi ada umat tertentu yang memiliki cara untuk menyampaikan koreksiannya atas khotbah atau pengajaran seperti yang saya lakukan sekarang. Dan bagi saya itu sangat positif, karena koreksian itu justru memberikan dorongan untuk belajar lebih jauh, untuk mendalami dengan lebih baik pesan-pesan Tuhan yang harus disampaikan dari mimbar khotbah yang merupakan privilege para imam ini. Jadi koreksi juga itu merupakan mengamalkan belas kasih dalam bentuk perkataan. Doa itu mengamalkan belas kasih yang sebetulnya paling efektif yang bisa dilakukan oleh setiap orang kapan dan dimanapun. Dalam doa, kita mempersembahkan kebutuhan sesama ke hadapan Tuhan. Tapi perhatikan bahwa doa ini semata-mata untuk kepentingan mereka. Ya. Saya pernah tidak setuju dengan ada seorang teman yang dia menerima begitu banyak permintaan doa dan dia mendoakan. Tapi dia memakai prinsip begini. Saya mendoakan orang-orang ini supaya Tuhan memperhatikan siapa yang saya doakan dan dengan itu dia memberikan kepada saya karunia-karunia atau gambaran ganjaran-ganjaran yang sangat bermanfaat untuk saya. Bagi saya, karunia itu datang dari Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa kita harapkan. Tetapi yang utama dalam mendoakan seseorang adalah semata-mata untuk orang tersebut. Diri saya tunggu dulu. Diri saya ada waktunya, saya berdoa kepada Tuhan demi diri saya sendiri. Tapi ketika saya mau melakukan perbuatan amal kasih, belas kasih, perbuatan kerahiman ini dalam bentuk doa, saya perlu memfokuskan seluruh perhatian, energi, bahkan mati raga yang saya lakukan
semata-mata untuk kepentingan orang. Ya. Misalnya, ada orang tua yang tidak hanya berdoa, tetapi juga mempraktikkan puasa dan pantang, mati raga, intensi tertentu untuk keberhasilan anaknya. Ya. Semata-mata untuk keberhasilan anak tersebut. Nah, bagi saya itu adalah mengamalkan kerahiman ilahi dengan cara berdoa, dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang, kapan dan dimanapun. Jadi membantu orang ketika secara ragawi kita tidak sanggup, ketika secara perkataan kita tidak fasih, jangan lupa ada dimensi ketiga, yakni mendoakan. Semoga dengan cara mendoakan itu, Tuhan menyiapkan sebuah jalan lain, supaya pelayanan pertama dan kedua dapat juga menyentuh orang-orang tersebut melalui cara berbeda yang kita sendiri tidak mampu untuk melakukan. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasih-Mu kepadaku. Itu catatan yang dituliskan oleh Santa Faustina menurut kata-kata Yesus. Dan semua itu mengungkapkan iman. Iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Nah, prinsip-prinsip dasar semacam ini, mari kita jadikan sebagai sebuah prinsip-prinsip yang digarisbawahi oleh Santa Faustina ini, mari kita jadikan itu sebagai sebuah inspirasi. Inspirasi yang melengkapi karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang diberi tanggung jawab untuk mewartakan firman Tuhan yang diwariskan Yesus kepada kita. Nah, kita lanjutkan dengan dari inspirasi yang diberikan oleh Santa Faustina ini, kita mau melihat apa yang perlu kita lakukan atau kita temukan di dalam refleksi kita. Yang pertama sekali, kita mulai dengan menemukan akar. Mengapa kita perlu melakukan karya kerahiman, karya belas kasih? Pertama-tama, karena kasih itu adalah sesungguhnya representasi Allah sendiri. Ya. 1 Yohanes 4:8 itu memberikan kalimat ini. Allah adalah kasih. Surat pertama Yohanes bab 4:8. Allah adalah kasih. Jadi ketika kita melakukan sebuah pelayanan kasih, mengimplementasi nilai kasih, dan itu konkret menyentuh kehidupan orang, sesungguhnya kita melakukan sebuah karya yang spektakuler, yakni menciptakan medium agar Allah hadir secara konkret dalam kehidupan orang. Karena kasih itu adalah hakikat Allah sendiri. Allah adalah kasih. Di mana ada kasih, di situ ada yang ilahi. Maka jangan meremehkan pelayanan-pelayanan kecil wujud kasih yang dilakukan. Karena dalam pelayanan kecil ini, sesungguhnya kita melakukan sebuah karya besar, yakni menghadirkan figur Allah yang abstrak, yang tak terjangkau, dalam satu frame kecil yang bisa dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang ada di depan kita, yakni kasih. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kasih. Bapa itu menciptakan alam semesta beserta isinya dan manusia itu sebagai wujud kasih. Bahkan dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Dan ketika manusia diciptakan, Tuhan melihat manusia dan dia mengatakan bahwa Allah melihat ciptanya itu amat sangat baik adanya. Ya. Semua yang lain itu baik adanya, tetapi manusia itu amat sangat baik. Berarti luar biasa. Di mata Allah pun manusia itu adalah ciptaan yang luar biasa, memahkotai seluruh ciptaan yang lain. Karena di dalam diri manusia ada perpaduan antara dimensi ragawi, yakni tubuh, dan dimensi keilahian, yakni
jiwa, dan roh. Karena itu, setiap pribadi adalah representasi gambaran ilahi yang bersumber dari keagungan Tuhan. Yang kedua, akar kita itu ada pada Yesus Kristus. Tapi siapa Kristus? Injil Yohanes bab 3 ayat 16 dalam dialog antara Nikodemus dan Yesus, ini ayat favorit saya. Yesus mengatakan ini, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengapa anak tunggal Allah itu dikaruniakan bagi dunia? Karena Allah begitu mengasihi dunia. Tetapi konsekuensi dari mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada manusia supaya mereka percaya dan tidak binasa ini adalah penderitaan salib dan kematian Yesus. Itu adalah pelayanan terbesar Putra Allah itu. Nah, korban untuk mewujudkan kasih ini ternyata sangat besar. Kenapa sampai terjadi? Karena Allah mengasihi dunia, mengasihi manusia. Dan manusia yang percaya pada pelayanan Putra Allah ini akan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana kita yakin? Karena Yesus adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati yang membuka jalan keselamatan bagi kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yang ketiga, ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Oleh Yesus, Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Dalam pesan terakhir kepada para murid, dia mengatakan ini, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jangan lupa, kematian Yesus itu adalah kegoncangan besar bagi para murid. Kegoncangan dalam berbagai hal. Nomor satu, kegoncangan melanda keyakinan dasar mereka bahwa Yesus adalah Mesias yang mengembalikan kejayaan Israel. Ternyata Yesus mati sebagai seorang penjahat di salib. Kematian Yesus juga menggoncang persekutuan para murid. Karena salah seorang dari mereka, yakni Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus. Kita kan tidak bisa lagi percaya seorang pengkhianat kan, kalau kita dengan jelas mengetahui bahwa dia yang melakukan itu. Kegoncangan itu juga meruntuhkan kepercayaan diri para murid. Sehingga semua mereka melarikan diri dan tidak ada yang berdiri pada saat kematian terakhir Yesus selain daripada murid yang dikasihi Yesus, yakni Yohanes. Selebihnya itu adalah kaum perempuan yang dalam lingkup budaya Yahudi waktu itu adalah manusia yang memiliki lebih kurang peranan daripada kaum laki-laki. Yang berdiri di bawah kaki salib Yesus itu siapa? Maria ibu Yesus, Maria Magdalena, ada Salome, ada Maria ada beberapa perempuan lain, dan murid yang dikasihi Yesus. Mereka ini yang menyaksikan. Nah, sadar akan bahaya yang mengintai kepercayaan diri atau kualitas iman para murid, Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kehadiran pribadi ketiga Allah Tritunggal ini juga merupakan sebuah kasih yang berkelanjutan. Korban diri Allah itu tidak pernah berakhir dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Korban diri Allah berlangsung di dalam inspirasi yang diberikan kepada manusia. Mengapa saya sebut itu inspirasi sebagai korban?
Karena manusia tidak selalu mengikuti inspirasi itu. Manusia seringkali melakukan hal yang berbeda. Manusia seringkali melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Walaupun Roh memberi bisikan yang lain. Ya. Jadi setiap pengkhianatan yang kita lakukan itu adalah penderitaan bagi Tuhan. Dan setiap penderitaan bagi Tuhan adalah korban diri Allah yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita melihat ada dimensi Trinitas Allah Tritunggal dalam akar perintah untuk melakukan pelayanan kasih yang digarisbawahi oleh Yesus dalam catatan Santa Faustina. Perintah ini saya lengkapi dengan elemen keempat, yakni perintah Yesus kepada para muridnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Nah, kasih seorang akan yang lain ini kan merujuk kepada perintah cinta kasih. Kasih Allahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap tenagamu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu filosofi dasarnya. Tetapi Kristus memberikan perintah langsung kepada para murid dalam perjamuan akhir itu bahwa kasihlah seorang akan yang lain. Kenapa demikian? Karena mengasihi seorang akan yang lain inilah yang merupakan perwujudan dari Tuhan yang mencintai manusia. Jadi konsep dasar, konsep spiritual, konsep filosofis, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kasihnya itu menyata di dalam pelayanan satu sama lain. Nah, saya percaya konsep ini sudah melekat dalam pemikiran kita sebagai orang beriman. Karena ini pola katekese yang telah disampaikan kepada kita sejak kita kecil atau sejak kita mulai mengenal kekristenan. Ya, saya ingat dulu ketika masih SD, kami harus menghafal buku katekismus kecil supaya bisa lulus komunio pertama. Ya, dan pastor paroki kami waktu itu satu orang Belanda, Pastor Jack Snyder namanya. Dia memberi ujian bagi kita. Kita gugup sekali, aduh, takut kalau seandainya tidak lulus katekismus ini sebentar tidak komunio pertama. Bagaimana dengan baju putih-putih, celana putih, sepatu putih yang sudah diukur? Wah, rugi dong. Nah, tapi terjadilah, sebagai anak kecil kita menghafal seluruhnya itu, dan itu sudah melekat dalam hati kita. Maka apa yang saya tampilkan malam ini adalah satu refreshing, satu penyegaran atau revival dari konsep-konsep lama yang mungkin sudah mengendap di dalam hati sama baru kita yang perlu diangkat kembali. Bahwa perintah melakukan karya belas kasih sebagai bagian tak terpisahkan dari kerasulan kerahiman ilahi sesungguhnya berakar dari relasi Allah Tritunggal Maha Kudus dengan bentuk-bentuk pewahyuannya yang harus diimplementasikan oleh kita manusia yang hidup saat sekarang ini. Nah, akar perintah ini yang saya sebut sebagai filosofi dasar itu perlu kita temukan implementasinya. Implementasinya dengan cara apa? Tuhan memberi kita karunia untuk melayani. Untuk itu, saya ambil dari surat pertama Petrus bab 4 ayat 10-11. Saya bacakan, silakan mengikutinya. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat ada dua aspek karunia di sini. Karunia berbicara dan karunia melayani. Tapi yang perhatikan di sini bahwa jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dia melayani bukan dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan kekuatan kegelapan. Bukan dengan kekuatan dukun.
atau magic-magican. Tetapi harus melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya. Maka tidak bisa seseorang berdalih, yang penting tujuannya tercapai, dia tampil sebagai pelayanan, tetapi kekuatan dia adalah sinkretisme pengajaran iman dengan kepercayaan-kepercayaan lain yang sesungguhnya bisa menyesatkan. Jadi kalau kita mau melayani sesama sebagai wujud cinta Tuhan, maka perlu juga kita memakai instrumen-instrumen yang memang diberikan Tuhan kepada kita. Ya. Maka sesungguhnya kita tidak bisa bersikap seperti Robin Hood itu ya, dalam legenda sastra Inggris itu, bahwa untuk membantu orang miskin, dia merampok orang kaya. Ya. Dia merampok orang kaya. Ya. Itu kan tujuan menghalalkan cara. Ya. Tapi dalam hal praktik pelayanan kita, prinsip macam ini tidak bisa dimanfaatkan. Kalau kita mau melayani, instrumen yang kita pakai adalah kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, kira-kira apa kekuatan ini? Kita lihat dulu hakikat dasar yang disampaikan oleh surat pertama Petrus tadi ya. Yang pertama sekali, pelayanan sejati itu altruis. Dia semata-mata untuk orang yang dilayani. Tidak memperhitungkan ganjaran bagi dirinya sendiri. Kita harus jujur kepada diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita bahwa dalam banyak hal kita melakukan kebaikan-kebaikan itu selalu disertai dengan perhitungan seperti ini. Ya, saya harus berbuat baik kepada orang supaya kalau sekali waktu saya membutuhkan pertolongan, maka saya juga bisa mendapat pertolongan dari orang lain. Jadi, do ut des, memberi untuk menerima. Saya ceritakan sebuah ilustrasi yang saya pernah pakai dalam sebuah khotbah. Ada teman saya almarhum namanya Romo Matius. Itu teman sejak SMA sampai kami ditabiskan imam bersama-sama. Teman yang sangat akrab. Seorang teman yang selalu ada pada saat kita membutuhkan. Tapi cara komunikasi kami itu juga sangat diwarnai oleh kenakalan-kenakalan yang kadang-kadang itu menjengkelkan, tapi kalau diingat sekarang itu menggelikan. Nah, sekali peristiwa dia bertugas di Bali, saya bertugas di Surabaya, dia datang ke tempat saya. Lalu saya ajak dia, ayo kita jarang-jarang ketemu, malam ini kita pergi makan. Dan dia setuju, kami pergi ke Steakhouse, Bon Ami namanya. Ini orang Surabaya pasti tahu di mana Bon Ami itu. Dan kesepakatannya adalah kami pergi dan masing-masing membayar apa yang dia makan. Itu kesepakatannya. Sesudah kami sampai di Bon Ami, makan lalu dia katakan, saya ini tidak ada uang. Jadi engkau harus membayar untuk saya. Saya bilang, bagaimana dengan kesepakatan kita tadi? Ya itu kan kesepakatan tadi, tapi faktanya bahwa saya tidak ada uang. Jadi engkau bertanggung jawab atas itu. Lalu dia bilang, saya janji kalau nanti engkau ke Bali, kita juga akan keluar makan bersama dan saya yang bayar dirimu. Nah, terjadi malam itu saya mentraktir dia. Sudah itu saya lupa juga. Tidak melihat itu sebagai satu hal yang menjengkelkan. Nah, sekali saya bertugas ke Bali, saya teringat itu. Maka saya telepon Matius, saya menuntut pemenuhan janjimu. Yakni, malam ini engkau harus mengajak saya dan mentraktir saya. Oke, saya jemput. Dan dia menjemput, bawa saya ke sebuah resto. Kami makan. Sesudah makan, dia buka dompetnya. Lihat, biayanya hanya untuk diri saya sendiri. Jadi engkau harus bayar untuk dirimu sendiri juga. Jadi saya rasa saya kalah 2 kali. 1 kali mentraktir dia, yang kedua membayar untuk diri sendiri. Tapi malam itu saya menulis dalam catatan harian saya begini.
ketika kita dituntut untuk berbuat baik, itu berbuat baik karena itu sudah menjadi hakikat dasar dari seorang murid. Tidak bisa berbuat baik untuk mengharapkan sekali waktu kita juga memperoleh pelayanan yang baik dari orang. Entah nanti kita dilayani atau tidak, itu sudah bukan sebuah masalah. Yang penting bahwa saat ini kita melakukan perbuatan baik. Nah, prinsip pelayanan sejati membawa belas kasih, sebagaimana yang ditekankan oleh Santa Faustina, harus berakar pada prinsip ini. Pelayanan sejati itu semata-mata untuk orang yang dilayani dan tidak memperhitungkan ganjaran bagi diri kita. Yang kedua, yang juga sangat penting, pelayanan sejati itu adalah wujud salib. Wujud salib. Tuhan sendiri, Kristus sendiri melayani kita dengan pelayanan yang tertinggi, itu adalah peristiwa salib. Ya. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu dikatakan Yesus. Dan Yesus mewujudkan secara serius dengan wafat di salib. Dengan itu ia mengambil alih sesuatu yang dengan seharusnya menjadi muara dari kehidupan orang berdosa, yakni maut. Tetapi maut itu diambil oleh Yesus agar manusia-manusia yang datang sesudah itu memiliki peluang untuk meraih keselamatan berkat kebangkitan. Maka setiap kali kita melakukan pelayanan kasih, baiklah kita memperhatikan nilai salib di dalam pelayanan itu. Pelayanan itu bukan sekedar ajang untuk menunjukkan kualitas diri, bukan ajang untuk menunjukkan kehebatan diri, atau menyombongkan diri sebagai seorang Katolik sejati, tetapi itu sungguh-sungguh menjadi sebuah implementasi dari salib Kristus yang berkepanjangan hingga hari ini. Salib Kristus hadir di dalam pelayanan kita. Dan yang ketiga, sebagaimana digariskan oleh Santo Petrus tadi, pelayanan sejati dilakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ya. Kita tidak mencari kekuatan itu pada ramalan-ramalan, pada dukun-dukun mistis, pada magic-magic, atau berbagai daya manusiawi lain yang menggantikan kekuatan Allah. Instrumen-instrumen seperti teknologi dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan, tapi itu bukan menjadi alasan seseorang melayani. Ya. Bukan menjadi alasan seseorang melayani. Itu sekedar sarana untuk mewujudkan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Nah, andai kata kita berpegang pada semua ini, pelayanan itu lalu menjadi filosofi hidup dan identitas iman. Sehingga di mana ada seorang devosan kerahiman ilahi, hidup dan mempraktekkan imannya, di dalam diri dia selalu harus bertumbuh ini. Pelayanan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang yang mengimani Kristus yang melayani manusia? Kalau itu sudah terjadi, maka pelayanan itu bukan sebagai sebuah elemen tambahan di dalam penghayatan iman, tetapi pelayanan itu menjadi sebuah filosofi hidup yang harus muncul dengan sendirinya dan tergerak dengan sendirinya di mana kita dibutuhkan. Mari kita lanjutkan. Nah, sebagaimana tadi dikatakan bahwa elemen ketiga ini, pelayanan sejati dilakukan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang coba kita mau eksplorasi sedikit kekuatan apa yang diberikan oleh Allah yang memungkinkan kita untuk melayani ini. Nah, ada banyak kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bakat dan talenta, semua itu kekuatan datang dari Tuhan. Tapi untuk malam ini, saya mengajakmu untuk melihat satu temuan bagus malam ini kami temukan beberapa hari lalu dalam pelajaran kitab suci. Untuk saya itu sangat inspiratif. Dan bagi saya itu bisa menjadi kekuatan untuk mempertahankan prinsip di bawah ini. Pelayanan menjadi filosofi hidup dan identitas iman.
kekuatan apa yang kita perlukan. Mari kita baca Efesus bab 4 ayat 2-6, ayat 11 sampai 15. Silakan Anda mengikuti apa yang saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kalau kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, sekarang coba lihat kompleksnya karunia Tuhan ini. Kita lanjutkan. Dan ialah yang memberikan, ini Allah tadi ya, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua itu, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Nah, di sini tergambar daya-daya yang diberikan oleh Tuhan tersebut. Kita amati beberapa. Nomor 1, rendah hati. Rendah hati itu kan membuat seseorang bisa melayani dengan tenang, dengan tulus, walaupun orang-orang tidak menghargai pelayanan yang dilakukan itu. Ya. Kalau seseorang rendah hati, walaupun pelayanan yang ditolak, dia tetap berpikir untuk melayani, walaupun sasaran pelayanannya itu bergeser. Ya. Yang kedua, lembut hati. Kelembutan hati itu menghindari seseorang dari kemarahan, rasa tersinggung karena tidak dihargai, rasa terima kasih yang tidak diterima. Ya. Kita sebagai manusia itu kan sangat ingin memperoleh apresiasi, right? Maka seringkali kita mendengar begini, sesudah pelayanan itu dilakukan, lalu lahir ungkapan seperti ini. Orang itu sudah dibuat baik, bahkan terima kasih pun lupa untuk dilakukan. Ya, itu kalimat itu masih kita sampaikan. Itu tidak ada yang salah, baik itu. Karena sebagai manusia kita membutuhkan juga apresiasi. Tapi kalau itu tidak terjadi, itu tidak boleh menghalangi seseorang untuk terus melakukan kebaikan. Dan itu hanya mungkin kalau seandainya seseorang memiliki kerendahan hati dan kelembutan hati. Sabar. Kesabaran itu sebuah elemen yang sangat penting. Ya. Karena sangat sering terjadi, pelayanan kita itu kita berikan dengan sebuah niat yang tulus, tetapi oleh pihak lain itu dilihat sebagai hak yang membuat mereka menuntut. Bayangkan, menuntut sebuah pelayanan, menuntut sebuah aksi yang lahir dari kebaikan orang, itu kan sangat arogan, sangat tidak sopan. Oke, saya bercerita tentang satu kasus yang saya hadapi pada waktu saya ada di Jawa Timur. Nah, tidak jauh dari Surabaya, itu ada sebuah perkampungan bekas penderita kusta. Orang-orang yang dirawat pada sebuah pusat perawatan orang kusta, dan ketika mereka sudah sembuh,
mereka masuk ke dalam perkampungan itu. Ya sekarang sudah sangat berkurang ya, tapi kusta sampai dengan apalagi pada waktu masa saya kecil, orang yang menderita penyakit kusta itu sangat terisolasi dan sangat ditakuti. Dan orang yang sembuh dari kusta itu kan seringkali menderita cacat. Tangannya terlepas atau jari-jarinya terlepas dan sebagainya. Lalu ada sebuah perkampungan orang kusta. Mereka kawin di situ, mereka membentuk keluarga, anak-anak mereka lahir sehat dan semuanya, tetapi mereka mendapat stigma sebagai kampung para bekas penderita kusta. Nah, secara teratur, seorang suster SSPS mengumpulkan bantuan dan menghantarnya ke perkampungan ini. Nah, orang Katolik tidak banyak, tetapi ada sebuah gereja di sana. Lalu kita ke sana untuk membawa bantuan itu, dan biasanya kita mulai dengan merayakan Ekaristi Kudus untuk orang-orang Katolik. Orang Katolik itu mungkin hanya sekitar 10 orang, tetapi gereja itu penuh terisi dengan orang-orang yang bukan Katolik, karena apa tadi? Bantuan-bantuan yang sudah disiapkan itu. Nah, sekali peristiwa, bantuan-bantuan itu dibagi, ada 3 keluarga yang tidak hadir untuk ikut menerima bantuan itu. Maka bantuan yang sedianya untuk mereka itu dibagi-bagi aja kepada orang-orang yang ada supaya habis. Apa yang terjadi? Ketika kami pulang dan melewati perkampungan itu, kami dikejar oleh 3 sepeda motor. Menghentikan kami di tengah jalan, berteriak-teriak, menuntut di mana paket bantuan untuk mereka. Nah, kami kaget juga, kan sudah dibagi-bagi. Argumen terjadi, kan Anda tidak hadir, jadi dipikir bahwa Anda tidak perlu bantuan. Oh, tidak bisa. Itu bantuan hak kami, kenapa diberikan kepada orang? Nah, itu dia. Sebuah karya dilakukan dengan ketulusan, itu seakan berubah menjadi kewajiban. Seakan sebuah harga yang harus diberikan kepada mereka. Nanti apa yang kita butuhkan sini? Kesabaran, kelembutan hati, dan kerendahan hati. Tanpa itu, kita akan emosi dan sudah kalau begitu tidak usah lagi melayani. Ulah 3 orang, membuat sekitar 100 orang lain tidak mendapat pelayanan. Itu tidak fair. Kita membutuhkan kesabaran. Satu nilai juga yang sangat penting adalah mempersatukan. Di dalam surat kepada umat di Efesus tadi, kita mendengarkan kalimat ini. Untuk saya itu sangat dalam. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Nah, spirit ini, semangat ini harus muncul dalam kita yang melayani. Pelayanan itu harus mempersatukan. Kalau pelayanan melahirkan orang tercerai-berai, kebencian, kerusakan, pertanyakanlah. Pelayanan itu lahir dari daya-daya yang diberikan Tuhan atau sekedar sebuah ungkapan harga diri manusia. Pelayanan yang sejati harus melahirkan sebuah persatuan. Dan pelayanan itu lahir dari iman yang dewasa. Ya, iman yang dewasa itu lahir dari mana? Lahir dari proses pengenalan diri Allah. Allah yang adalah kasih, Allah yang berkorban dalam diri Yesus Kristus, Allah yang memberi inspirasi dalam peranan Roh Kudus. Ketika kita menyadari semua hakikat ini, kita bertumbuh sebagai orang yang dewasa dalam iman, yang berkomitmen untuk tetap melakukan karya kerahiman, walaupun kita berhadapan dengan perlawanan-perlawanan dari pihak lain yang tidak menghendaki karya kerahiman, termasuk orang-orang yang tidak menghargai karya kerahiman ini. Ya. Nah, inilah elemen-elemen penting yang ingin saya garis bawahi malam ini. Bahwa kita memperoleh karunia ilahi itu untuk melayani. Namun pelayanan kita adalah pelayanan-pelayanan yang harus datang
dari sebuah kematangan rohani, kematangan iman. Sehingga apapun buah yang muncul dari pelayanan tersebut, filosofi dasar kita, ya, pelayanan sebagai filosofi dasar itu tidak hilang. Ya. Pelayanan sebagai sebuah filosofi dasar tidak hilang. Ya. Ketika pelayanan sebagai sebuah filosofi dasar itu hilang, ya, kita menghilangkan sebuah peluang yang penting. Kita menghilangkan sebuah identitas. Nah, sekarang pertanyaan dasar adalah apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita adalah membuat proses internalisasi nilai-nilai ini. Menjadikan nilai-nilai ini bagian dari hidup kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Ya. Proses internalisasi itu kita jalani seperti apa yang dikatakan oleh Santa Faustina ini. Oh Yesusku, Engkau sendiri harus menolong aku dalam segala sesuatu. Sebab Engkau tahu betapa sangat kecillah aku. Dan karena itu, aku bergantung sepenuhnya pada kebaikan-Mu, ya Allah. Nah, kelima unsur di atas itu ya, rendah hati, lembut hati, sabar, mempersatukan, iman yang dewasa. Ya. Itu kan nilai-nilai yang luar biasa tinggi kan. Yakin bahwa Anda memiliki kelima-lima ini di dalam satu dirimu. Kita mungkin memiliki yang lain dan tidak yang lainnya. Ya. Orang-orang selalu punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi sebagai sebuah nilai ideal, itu harus kita tempatkan di sini. Harus kita presentasikan, sehingga itu ibarat sebuah horizon yang menjadi pedoman kita berjalan. Ya, sebuah horizon yang menjadi pedoman kita berjalan. Kita akan terus berlari mengejar ini. Kita tidak akan sesempurna Yesus Kristus yang memiliki semua ini. Tetapi sebagai sebuah standar yang mau kita capai, presentasi harus dilakukan. Sehingga sebagai devosan kerahiman ilahi, di samping semua gerakan-gerakan spektakuler yang kita lakukan, pendidikan diri untuk memiliki kualitas iman ini harus kita lakukan. Jadilah seorang yang rendah hati. Itu butuh perjuangan luar biasa menjadi orang yang rendah hati. Jadilah seorang yang lembut hati. Wah, orang yang emosional seperti saya ini, itu menjadi agak susah. Lembut hati ini. Sabar apalagi. Ya. Lihat Miss Dinar tumpahkan air aja sudah marah-marah. Ya. Kesabaran sebagai sebuah nilai dan identitas diri, itu membutuhkan sebuah pembaharuan diri yang luar biasa, satu konversi yang radikal, yang selalu mempersatukan. Ya. Kita kan seringkali kalau untuk menggolkan sebuah ide, kita untuk bisa menggolkan satu konsep, itu kan seringkali kita harus mengacaukan konsep yang lain. Itu ibarat bermain sepak bola ya. Pertahanan lawan yang baik itu, supaya kita bisa skor, kita harus acak-acak. Itu pertahanan lawan itu. Kita harus masuk dan mengacak-acak pertahanan itu agar kacau balau pertahanan, lalu kita bisa menggolkan. Skor 1 gol. Nah, yang terjadi di sini adalah membina persatuan. Nah, persatuan itu bukan berarti bahwa tidak menyampaikan konsep diri yang bertentangan dengan pemikiran orang, tidak. Konsep kita, pemikiran kita perlu disampaikan walaupun itu bertentangan dengan pemikiran yang lain, tapi disertai penghargaan bahwa apa yang saya pikirkan itu bukan sebuah kebenaran mutlak, dan orang lain juga bisa memiliki pemikiran yang lain yang dia yakini benar. Dalam hal ini, prinsip agree to disagree, ya, setuju untuk tidak sepakat, ya, itu bisa dilihat sebagai satu hal yang baik. Bahwa kita memiliki prinsip yang berbeda-beda, tetapi itu tidak sampai merusak sebuah nilai yang mempersatukan. Apalagi iman yang dewasa. Iman yang dewasa itu membutuhkan proses pematangan yang luar biasa. Nah, untuk semua itu andalan kita selalu kembali kepada Yesus. Oh Yesusku,
engkau sendiri harus menolong aku dalam segala sesuatu. Sebab engkau tahu betapa sangat kecillah aku. Dan karena itu, aku bergantung sepenuhnya pada kebaikan-Mu, ya Allah. Ya. Nah, kalau ini terjadi, kita membuka pintu hati selebar-lebarnya. Buka pintu hati untuk apa? Menyadari hakikat pelayanan kasih berakar pada Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri, dan menjadikan pelayanan kasih itu sebagai sebuah filosofi hidup, identitas iman, yang akan otomatis mengalir dari kehidupan seorang devosan kerahiman ilahi. Ya, ini sebuah tantangan yang saya angkat malam ini untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara semua, karena saya tahu kita semua mencintai kerahiman ilahi. Dan saya tahu kita semua menimba kekuatan iman untuk hidup antara lain dari kerahiman ilahi. Nah, kalau kita sudah mengalami begitu banyak berkat dari kerahiman ilahi, ada saatnya kita juga harus melakukan karya kerahiman ilahi. Pelayanan sebagai wujud kerahiman Tuhan kepada manusia. Baik, terima kasih untuk semua perhatian. Saya akhiri dulu presentasi saya malam ini. Saya stop screen share dulu. Saya kembalikan kepada Barbara untuk memoderasi ibu kita. Baik. Terima kasih Romo atas pemaparan malam ini. Luar biasa, menjadikan pelayanan untuk mewujudkan pelayanan sebagai filosofi hidup. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Romo. Baik, buat Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, boleh silakan raise hand atau boleh ditulis di kolom chat. Nanti akan dibahas atau dijawab oleh Romo. Silakan. Ibu Raulina, kelihatannya ada pertanyaan, Bu. Boleh di-mute, unmute saja. Mungkin ada yang mau dibahas, mau ditanyakan, silakan Bu. Sebenarnya nggak ada, tapi cuma tadi bagian akhir yang menjadi permenungan tadi, bagian terakhir tadi slide-nya aku screenshot mana tadi ya? Sebentar. Ya, iman yang dewasa ya, iman yang dewasa itu. Iman yang dewasa ya. Ya, karunia-karunia untuk teguh dalam pelayanan. Ya. Salah satunya iman yang dewasa. Ya. Yang rendah hati, lembut hati, sabar, mempersatukan, itu udah tahu ya, tapi prakteknya masih terus jatuh bangun ini Romo. Ya. Iman yang dewasa yang dimaksudkan itu yang bagaimana Romo? Baik. Terima kasih. Iman yang dewasa. Nah, iman ini juga jatuh bangun, jangan lupa. Ya. Jadi ada saatnya kita mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat. Kita merasa Tuhan itu ada di samping kita, memperhatikan kita, mendengarkan keluh kesah kita, menjawab doa-doa kita. Tapi ada saatnya iman itu begitu jauh. Kita merasakan Tuhan itu begitu jauh, bukan iman begitu jauh. Kita merasakan Tuhan itu begitu jauh. Lalu kita bertanya, Tuhan ini ada di mana? Ya. Nah, kalau iman yang tidak dewasa, pengalaman kekeringan itu akan membuat dia memutuskan untuk mencari kekuatannya itu dari sebuah sumber daya yang lain. Karena orang bisa berkata begini, tidak ada guna berdoa pada Tuhan. Berdoa. Tetap apa yang saya peroleh tidak sesuai dengan apa yang saya peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Lalu, kalau begitu lebih baik saya pergi ke tukang ramal aja. Saya pergi ke bertapa di gunung apa? Saya pergi ziarah ke orang pintar mana? Ya.
itu kan menggantikan peranan Tuhan dengan sebuah fakta yang lain. Nah, padahalnya iman itu juga up and down. Dan satu hal yang selalu dilupakan, sering dilupakan oleh orang-orang Kristiani adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tapi pengabulan doa itu sepenuhnya adalah domain Tuhan. Tuhan mengabulkan doa kita seturut rencananya. Bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya ceritakan ada satu peristiwa. Saya pernah bersama dengan anak-anak kecil yang Surabaya pasti tahu Taman Safari di Prigen. Nah, saya bersama anak-anak kecil untuk pergi ke Taman Safari ini. Mereka kan sudah merindukan program ke Taman Safari bersama ini. Yang terjadi adalah ketika kami berjalan itu hujan turun. Nah, mereka sudah membayangkan bahwa tidak bisa naik kereta gantung, tidak bisa bermain di sejumlah fasilitas permainan dan sebagainya. Lalu beberapa anak itu, Romo kami mau berdoa supaya Tuhan hentikan hujan. Dan mereka berdoa dalam bus itu, saya biarkan. Nah, sampai di sana ternyata hujan tidak berhenti kan. Lalu mereka bertanya, Romo kok Tuhan tidak mengabulkan doa kami? Kami kan ingin main ini. Nah, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak ini? Ya, tiba-tiba pelintas ide. Saya bilang, betul, Tuhan tahu kalian membutuhkan permainan ini. Tapi jangan lupa, di tempat lain itu ada anak-anak yang kelaparan. Apa urusannya anak-anak kelaparan dengan kami? Ya ada. Anak yang kelaparan ini kan perlu makan. Makan apa yang dibutuhkan? Nasi. Nasi datang dari mana? Dari padi kan yang ditanam. Nah, hujan itu turun untuk menumbuhkan padi di sawah. Dengan demikian anak-anak yang lapar nanti mempunyai makanan. Maka Tuhan mengabulkan doa-doa kita, tapi pada saat yang sama ada hal lain yang lebih penting. Oh begitu ya Romo ya. Sebuah hilang kekecewaan. Hilang segala macam kesedihan karena tidak bisa bermain dengan fasilitas yang disiapkan di Taman Safari tadi. Karena tadi Tuhan mengabulkan doa kita, tapi kalau pada saat yang sama ada sesuatu yang lain yang lebih urgen, Tuhan akan memberikan itu dulu. Nah, saya tahu itu saya karang-karang, tetapi itu memberikan sebuah gambaran bahwa pengabulan doa tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apa kaitannya dengan iman yang dewasa? Iman yang dewasa adalah iman yang akan tetap setia pada Tuhan. Walaupun pengalaman akan Tuhan tidak selamanya itu menyenangkan. Ya. Orang selalu setia pada Tuhan, termasuk pada saat yang paling tidak menguntungkan, paling menyakitkan. Itu maksudnya iman yang dewasa. Nah, kalau iman sedewasa ini diterapkan dalam pelayanan, maka pelayanan akan tetap diinisiasi, tetap diupayakan, dan tetap dilakukan, termasuk pada saat pelayanan itu tidak mendapat apresiasi dan penghargaan dari orang-orang yang menjadi sasaran pelayanan. Kira-kira begitu ya, Carolina? Iya Romo, jelas sekali. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Bu Raulina. Terima kasih Bu Barbara. Ya, Romo, pertanyaan berikutnya dari Dr. Suwani. Romo, mohon pencerahannya tentang pelayanan sebagai identitas iman. Baik. Pelayanan sebagai identitas iman. Baik. Mungkin ada dari antara kita ini, ada yang terlibat partai politik? Nah, tidak ada ya. Ya, tidak usahlah partai politik untuk orang-orang yang jago politik ya. Kita lain urus gereja aja. Baik. Dalam partai politik itu kita mengenal apa yang disebut sebagai ideologi. Ideologi itu sangat berpengaruh di dalam sikap seseorang. Ya. Jadi misalnya, katakanlah partai politik itu berhaluan nasionalis,
Maka setiap gerakan yang mengancam identitas sebuah bangsa, nasionalisme itu akan dilawan. Ya. Walaupun itu datang dari orang-orang seakidah dalam hal agama, atau serumpun dalam hal etnis, atau sebudaya dalam hal kultural. Ya. Jadi walaupun kita sesama orang Katolik, kalau saya nasionalis, berhadapan dengan seseorang yang mau menerapkan hukum gereja sebagai hukum nasional, saya akan lawan orang tersebut. Karena ideologi dasar ini, nasionalisme. Nasionalisme itu lebih penting. Nah, yang saya katakan sebagai pelayanan sebagai sebuah identitas, itu berarti perpaduan antara keyakinan akan Yesus Kristus dan keteladanan perilaku Yesus di dalam berhadapan dengan orang. Satu contoh sederhana adalah ketika mujizat perbanyakan roti terjadi. Yesus melihat orang-orang itu seperti domba tanpa gembala. Lalu dia mulai mengajar mereka. Sesudah mengajar selesai, orang-orang ini tidak pulang, kelaparan. Murid-murid katakan, suruh mereka pulanglah, kita supaya mereka bisa beli makanan. Yesus kan tidak, kamu harus beri mereka makan. Nah, ini sebuah pengajaran yang luar biasa tentang pelayanan sebagai sebuah identitas. Murid-murid katakan, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus katakan, walaupun hanya 5 roti dan 2 ikan, kamu harus tetap melayani mereka. Nah, bagaimana bisa melayani dengan 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, tidak terhitung perempuan dan anak-anak? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, di situ kuncinya. Kuncinya adalah daya manusia yang kecil itu dimanfaatkan, ditampilkan sampai maksimal, selebihnya adalah urusan Tuhan. Di dalam sebuah pelayanan kebaikan, yang kita lakukan adalah melayani sampai daya maksimal. Selebihnya itu kita serahkan pada Tuhan. Nah, persoalannya adalah seringkali dalam melayani itu orang punya reserve. Orang tidak maksimal dalam memanfaatkan daya yang dia miliki. Maka yang terjadi adalah pelayanan separuh. Pelayanan tidak maksimal. Nah, kalau pelayanan tidak maksimal, itu kita tidak bisa melihat pelayanan sebagai sebuah identitas iman. Identitas iman harus memanfaatkan pelayanan daya pelayanan itu secara maksimal, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, biarlah Tuhan melengkapi. Tuhan melengkapi dengan cara apa kita tidak tahu. Melengkapi itu bisa jadi dengan orang-orang lain, dengan pihak lain yang tidak terduga, atau situasi yang bisa dikondisikan untuk menunjang kita menemukan sumber-sumber daya lain untuk mewujudkan pelayanan tersebut. Jadi sebetulnya adalah pelayanan sebagai identitas itu selalu siap untuk memberikan pelayanan, termasuk pada saat kita sebetulnya tidak memiliki sumber daya yang memadai. Yesus tadi, berilah mereka makan. Bagaimana Tuhan? 5 roti dan 2 ikan. Tetap kamu harus beri mereka. Suruh mereka kumpul. Selebihnya, bawa 5 roti dan 2 ikan itu. Selebihnya itu urusan saya. Nah, itu yang saya lihat pada penafsiran malam ini dalam pengajaran tentang pelayanan. Itu adalah identitas pelayanan. Sehingga di waktu lain, ketika mereka melakukan sebuah pelayanan, kecemasan tentang goal tidaknya pelayanan itu terjadi, terwujud tidaknya itu tidak perlu ada. Apa yang saya berikan, itu yang saya berikan. Ya, apa yang saya miliki, itu yang saya berikan. Nah, wujud satu yang paling konkret itu kapan? Pada waktu Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul menyembuhkan pengemis di gerbang Bait Allah. Ketika Petrus dan Yohanes pergi untuk berdoa, mereka melihat orang itu. Lalu orang itu menadahkan tangan kepada mereka, katakan, lihatlah kami. Lalu Petrus katakan apa? Emas dan perak tidak ada pada kami. Tapi apa yang kami miliki,
kami berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkitlah. Nah, ini. Melayani tidak selamanya menjawab apa yang diinginkan orang itu, tapi apa yang kita miliki kita berikan, dan ternyata hasilnya bisa lebih besar. Dia tidak dapat emas, dia tidak dapat uang, tapi dia dapat kesembuhan. Nah, kurang lebih begitu ya Dr. Swani ya. Standby, siap melayani, apa yang kita miliki kita berikan, yang tidak bisa kita miliki, semoga Tuhan melengkapi. Iya, terima kasih banyak, Rom. Terima kasih banyak. Oke, pencerahan yang sangat-sangat mendalam dan sangat indah. Sebenarnya pikiran saya selama ini, kalau kita melayani dengan identitas iman dalam teknik lapangan, misalnya kita memberikan sumbangan, seperti Romo katakan, bakti sosial, tapi kita membawa bendera, misalnya gereja atau Katolik, dan kadang-kadang dicurigai orang, kristenisasi. Itu yang kadang-kadang, ya, pikiran saya begitu, seringkali begitu. Tapi Romo sekarang menjelaskan dari internalnya, dari kita, bahwa kita harus memberikan yang apa yang kita miliki, nanti Allah yang akan menggenapi. Jadi sekarang mengerti, Romo. Apapun juga, iman itu yang penting dulu. Nanti segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kira-kira begitu ya, Romo ya. Teknisnya itu kan aspek pendukung. Tapi daya apa yang kita miliki yang membuat orang selalu berjuang menemukan cara. Karena kalau kita hanya memperhatikan soal teknis, implementasinya, begitu ada perlawanan kita mundur. Iya. Ya, takut. Tapi kalau daya itu datang dari dalam, oke, perlawanan, kita mundur, tapi kita tidak berhenti. Nah, cari cara lain. Cari cara lain supaya itu sampai. Oke, saya berikan sebuah contoh yang lain. Gempa bumi, letusan Gunung Merapi, Jogja itu mendorong komunitas kami di Jogja juga untuk menyiapkan diri menjadi penyalur bantuan untuk orang-orang yang terdampak bencana. Apa yang terjadi? Ketika mereka membawa bantuan itu ke wilayah terdampak, mereka ditantang karena ini tadi dicurigai sebagai kristenisasi tadi itu. Ada agenda terselubung, dicurigai sebagai itu. Oke, yang mengkoordinir itu katakan, oke, kita mundur. Tapi harus cari cara supaya bantuan ini sampai. Harus cari cara lain. Tidak usahlah harus dengan bendera dan segala macam, tapi hakikat pelayan. Karena yang utama itu bukan bendera kita, tapi orang yang membutuhkan pelayanan. Itu yang utama. Bendera kita tidak terlalu penting. Ya. Karena kalau bendera dan pelayanan itu tidak terwujud, saya merasa kita mengingkari kehendak Tuhan. Itu pada akhirnya Tuhan mengatakan apa yang diberikan oleh tangan kanan tidak usah diketahui oleh tangan kirimu. Ya. Oke, begitu ya dokter ya. Ya, begitu Rom. Terima kasih Rom. Terima kasih Bu Barbara. Terima kasih Bu Dokter. Romo, terima kasih. Kita masih punya waktu sekitar 6 menit. Masih ada yang mau bertanya. Kelihatannya Pak Frederick ini ada pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin agak ribut di tetangga, ada acara sedikit jadi agak ribut. Baik, materi malam ini luar biasa ya, bagus sekali ya. Tapi saya coba kaitkan dengan pengalaman pribadi saya. Yang saya alami itu ada di tetangga itu kan ada janda. Ada seorang janda yang ditinggal mati suaminya. Lalu dia punya anak, ada sekitar 5 orang, perempuan semua, dia kasih sekolah. Nah, di sekitar tempat saya tinggal itu, ada juga saudaranya, ada ponakannya, hampir keliling di sekitar situ. Lalu, setiap kali dia membutuhkan bantuan atau apa yang dia perlu, Pak, pasti dia larinya ke saya. Lalu satu ketika saya tanya ke dia, Mama,
kenapa ini minta maaf? Mama itu kan orangnya sensitif sekali kalau kita bertanya tidak sesuai dengan itu pasti dia agak marah. Makanya saya juga coba berbicara dengan dia biar dia tidak marah. Jadi saya tanya, Mama ada adik, ada kakak, ada ponakan di situ. Kenapa Mama sering tidak ke tempat mereka? Dia bilang, Pak, biar saya datang di Pak. Daripada saya ke adik atau kakak atau ponakan, saya baru muncul minta bantuan, saya sudah dimarahi, saya sudah diomelin, saya sudah di kata-kata yang tidak baik. Jadi saya lebih senang dengan Pak Edi, dia bilang begitu. Oh iya, Pak dan Ibu biar begini, tapi kita datang selalu terima saya dengan hati, dengan ikhlas, membantu juga dengan ikhlas. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya juga kasihan mama itu ya. Lalu setiap apa saja pasti dia langsung ke rumah. Ada apa saja pasti dia ke rumah. Itu berjalan terus. Nah, waktu dia mau meninggal itu, dia ceritakan ke anak-anaknya. Dia panggil anak-anaknya. Kebetulan saya dan ibu ikut ke saat-saat terakhir dia mau meninggal. Dia tunjuk ke anak-anaknya, lihat itu, Pak itu dengan ibu. Biasa yang bantu mama. Ketika mama ada kesulitan, kamu sekolah, mau butuh apa, minta uang, nanti Pak yang bantu, nanti setelah itu baru kita ada uang, kita ganti kembali uangnya Pak. Dan terakhir saya juga terharu dan sampai saya menitikkan air mata. Rupanya mama ini tidak lupa dengan kebaikan. Saya rasa masih kebaikan kecil lah yang saya dengan istri bagikan ke mama itu. Dan berjalan waktu, ternyata itu adiknya, kakaknya, lihat saya dan ibu tidak suka sama ponakannya, tetangga sebelah kan, kayaknya lihat kita, respeknya tidak bagus. Saya bilang, saya tidak bagus di mana, saya tidak baiknya di mana. Jadi mungkin bisa belajar dari pengalaman ini, mungkin seperti yang tadi Pater sudah jelaskan, luar biasa. Dan itu memang pengalaman yang Pater jelaskan tadi itu saya alami. Itu yang pertama. Yang kedua, Pater saya coba tanya lagi itu, dulu teman saya pastor itu, teman angkatan saya waktu masih SMP. Tapi dia pastor juga, SPD juga dia. Saya biasa kan ke gereja, kadang terlambat. Lalu kadang saya melihat ada yang pergi sudah habis bacaan, tapi dengan sendirinya dia maju ke depan terima hostia. Lalu satu ketika teman saya itu katakan saya begini, Pak Edi, manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya tertegun dengar kata-katanya dia. Oh, ya benar ya. Dan pengalaman yang saya lihat, hampir sebagian umat pergi ketika ke gereja sudah habis bacaan, tapi dengan sendirinya mereka maju dan terima stikurus. Mungkin Pater bisa jelaskan, mungkin dari pengalaman sini bisa kasih saran untuk kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fredrik. Silakan Romo. Baik. Yang pertama itu sharing mungkin ya Pak Fredrik ya. Yang sharing kedua itu baru pengalaman pertanyaan. kebaikan. Ya. Yang kedua tentang ini soal liturgi ya. Memang idealnya adalah sebuah perayaan liturgi itu ada dua bagian yang sangat penting. Yang sama pentingnya, yakni sabda dan sakramen. Jadi sabda itu pun mimbar itu adalah altar sabda. Jadi perimbangan antara kedua ini dengan seharusnya dilakukan. Tapi ketika orang hanya bisa hari Minggu misalnya ke gereja, ya, lalu dia datang terlambat, saya selalu izinkan orang untuk menerima komunio. Tetapi pesannya adalah begini, kalau itu hanya sekali dalam seminggu orang ke gereja, alangkah baiknya yang sekali ini diikuti secara penuh begitu ya. Itu hanya sekali.
dalam seminggu. Ya, kecuali kalau setiap hari atau apa. Dan kedua, kita menghadiri perjamuan Tuhan. Maka dengan seharusnya kita pun menjalankannya dengan sepenuh hati dan mengikuti dengan secara keseluruhan. Kalau ada perjamuan perkawinan teman kita atau keluarga kita, kita pasti tidak akan melakukannya terlambat dan sebagainya, karena itu sangat tidak sopan, tidak menghargai. Maka baiklah kalau kita juga melakukannya secara lengkap, supaya itu juga sebuah bentuk penghargaan terhadap Tuhan. Ini perlu proses katekese, karena umat kita itu seringkali kalau dalam hal sosial itu diusahakan sesempurna mungkin, dalam hal iman itu ya prinsipnya kadang-kadang itu kan Tuhan berbelas kasih, dia tidak akan menghancurkan dombanya yang berdosa ini. Nah, itu juga prinsip kadang-kadang menurut saya juga agak keliru. Tapi baiklah, itu menjadi sebuah materi katekese. Ya, manusia memang tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari juga setiap firman. Temanmu itu barangkali memperhatikan aspek ini, keseimbangan antara firman dan sakramen, sabda dan sakramen. Ya, ini sebetulnya doktrin dogmatik dalam perayaan sakramen. Tapi baiklah, ini kita share saja. Mungkin itu bisa menjadi sebuah topik lain yang dibicarakan waktu kesempatan lainnya. Jadi itu kita gantung dulu bagian yang terakhir ini, Fred. Nanti kita akan dalami pada hal-hal atau kesempatan yang berbeda dalam forum yang lain. Kita fokus dulu pada karya kerahiman ya. Oke. Baik, terima kasih Romo. Masih ada yang harus digantung ya Pak Frederick? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih. Bagi Bapak Ibu yang mau bergabung dengan kelompok WhatsApp kami, boleh mengklik link yang sudah dibagikan di kolom chat. Silakan untuk bisa bergabung ke kelompok Kerahiman Ilahi ini. Kita akan sebelum menutup pertemuan kita malam ini, kita ada sesi foto. Buat Bapak Ibu sekalian, boleh nyalakan videonya, akan diambil sebagai dokumentasi untuk difoto. Nanti kita akan tutup dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Romo. Silakan Bapak Ibu, videonya boleh dinyalakan untuk difoto. Akan diambil oleh Pak Abdi ya? Ya, oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, silakan Ibu Yuni, Ibu Noni, ya. Ibu Adel. Oh ya. Oke. Apa kabar Bali? Gempa bumi baru-baru, semua selamat ya? Aman Romo, aman. Oke, beres. Ternyata kemarin gempa bumi di Bengkulu juga sampai Palembang merasakan loh Romo. Oh begitu ya? Iya. Kami Batam tidak terkena gempa. Rasa nggak Ibu Suwani? Terkena angin kencang. Getarannya ada sedikit, tapi mungkin kami tidak sadar bahwa itu gempa. Ya jam 11-an ya, karena udah malam ya. Iya, udah malam. Dan itu ada sedikit. Tapi kalau Bengkulu itu memang dekat. Oke. Saya tahu Suma. Pak Abdi, sudah? Sekali lagi ya, ada Suma itu baru buka kamera. Oke, ya. Silakan Romo. Oke, sudah. Baik, nah, kita tutup dengan oh ya, sebelum kita tutup, kita langsung ingatkan memang pengajaran berikut nanti terjadi tanggal 23 September ya. Tema berikut nanti akan disampaikan 23 September hari Jumat yang keempat. Kita usahakan selalu memakai Jumat yang keempat sedapat mungkin. Kalau tidak ya bisa digeser ke salah satu hari Jumat yang lain atau dipindahkan ke hari yang lain. Tapi sedapat mungkin kita memakai hari Jumat yang keempat. Mohon masing-masing mencatat nanti tanggal 23 September kita akan melanjutkannya dengan pengajaran berikut. Saya rencanakan tahun baru kita akan ubah sedikit sistem kita dengan pendalaman buku Harian Santa Faustina. Saya nanti mau menawarkan
beberapa kemungkinan lain supaya kita sedikit lebih efektif, lebih hidup di dalam gerakan bersama mendalami buku Harian Santa Faustina ini. Semoga dari waktu ke waktu kita menemukan perkembangan dan mungkin juga akan melibatkan saudara-saudara sekalian lebih dengan cara yang lain, mungkin sharing atau pemikiran-pemikiran yang bisa dipresentasikan juga, dan sambil dilengkapi dengan perspektif kitab suci yang dari saya selalu perspektif kitab suci, karena itu tujuan ada di sini, itu adalah membawa keseimbangan dari catatan harian Santa Faustina dengan refleksi biblis yang harus selalu muncul di dalam pendalaman devosi kita kepada kerahiman ilahi. Baik. Mari kita menutup dengan doa. Saya ucapkan terima kasih untuk semua, untuk Pak Abdi dan Bu Felicia yang selalu mengingatkan tentang acara ini, untuk Barbara yang sudah menjadi moderator malam ini, dan juga untuk semua teman-teman yang selalu setia mengikuti program kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas karunia kerahiman yang Kau berikan kepada kami, berkat pewahyuan mistik yang telah Kau limpahkan kepada Santa Faustina. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, dan kekayaan batinnya telah menjadi sumbang yang sangat besar bagi gereja, hidup dan misi kami hari ini. Syukur kepadamu ya Tuhan atas karunia ini, seraya kami memohon agar Engkau memberi kami peneguhan untuk bisa mewujudkan pelayanan belas kasih, pelayanan kerahiman dalam diri sesama kami. Sehingga kami boleh bersama-sama membangun kerajaan-Mu, tempat cinta-Mu yang sejati terwujud dan menjadi garam dan terang bagi dunia di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan belas kasih-Nya, karunia berkat-Nya bagi kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Bu Felicia, Pak Abdi. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat beristirahat semua. Sampai ketemu Terima kasih, lagi. selamat malam.